Baik, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini. Temanya adalah satu seri, Aku Pasti Dipulihkan, dengan subtemanya Nyanyian Syukur. Ini adalah seri ketiga, diambil dari Mazmur 125 ayat 3. Kita langsung aja. eh, ini hanya sekedar mengingatkan Anda apa yang kita pelajari minggu lalu, karena tujuan PA kita atau pendalaman kitab kita adalah agar kita bisa mempraktekannya. Nah, untuk itu Anda harus ingat bahwa orang yang menaruh percaya pada Tuhan itu akan mendapatkan sesuatu tidak goyah yang dari Tuhan, bahwa dia akan dilihat Tuhan senantiasa berharga, dipelihara, dan keselamatan dari Tuhan senantiasa tidak goyah. Janji firman Tuhan juga, Anda juga tidak akan dipermalukan. Dan juga Anda akan mendapatkan perlindungan yang nyata, ya, sangat nyata, sangat besar, dan selalu ada. Kemudian juga bahwa umat Tuhan di mata Tuhan adalah seperti Yerusalem, dan Yerusalem itu adalah kudus, sacred, ataupun juga sakral, berharga, personal. Jadi Anda di mata Tuhan itu sangat berharga, personal, dan juga uh, kudus dalam arti ini sangat berharga, gitu ya. Itu dia. Sehingga Anda bisa yakin bahwa perlindungan dan pertolongan Tuhan itu personal, total, real, nyata, dan selalu ada. Ini dari minggu lalu, tetapi kita juga harus perhatikan minggu lalu bahwa uh, serangan iblis pun nyata, tetapi dia terbatas dan dia umum dan hanya sementara, serangan iblis ataupun dunia. Tetapi pertolongan Tuhan kekal. Jadi Anda melihat perlindungan Tuhan jauh-jauh lebih besar daripada apa yang panah-panah ataupun serangan daripada iblis maupun dunia. Tetapi perlindungan ini adalah bagian yang Tuhan berikan, tetapi bisa terhambat ketika kita fokusnya mata kita, pikiran kita pada masalah yang diciptakan oleh dunia dan juga si iblis. Ya, wah ini masalah besar. Kemudian juga kita mengusahakan perlindungan itu dari usaha sendiri. Ya, jadi ketika kita merasa bahwa kalau saya doa puasa akan lebih dilindungin, nah ini namanya usaha Anda sendiri. Anda harus mengerti bahwa yang membuat Anda terlindungi adalah pribadi Tuhan, bukan usaha kita. Kalau kita doa puasa itu boleh, tetapi bukan untuk supaya dilindungi, karena Tuhan adalah Bapa yang baik, Dia pasti melindungi. Anda doa puasa untuk Anda lebih peka, lebih fokus pada Tuhan. Oke, sekarang kita masuk aja tema yang ketiga, yaitu tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang benar, supaya orang benar tidak mengulurkan tangan pada kejahatan. Saudara-saudari, ketika firman Tuhan bicara tanah yang diundikan, ini bicara warisan. Orang Israel ketika masuk tanah perjanjian, mereka diundi, dan apa yang mereka dapatkan tanah. Nah ini dia. Tapi warisan ini berbeda dengan apa yang kita bayangkan di pola pikir dunia. Kalau pola pikir dunia, warisan adalah harta, baik itu materi, baik itu tanah, rumah, bangunan, uang, ya semua. Tetapi warisan di sini berbeda. Orang Israel warisan, dia menghargai warisan adalah tanah. Kenapa? Karena itu adalah lambang secara rohani bahwa tanah adalah tempat Anda. Ketika Anda mendapatkan tanah, orang Israel mendapatkan tanah, land, itu mereka mendapatkan tempat untuk membangun hidup mereka. Dan di tanah itu juga kita bisa menanam sehingga dapat pertumbuhan. Jadi warisan buat orang Israel bukannya yang seperti fisikal kelihatan, tetapi adalah sesuatu yang Anda bisa gunakan untuk membangun dan bertumbuh. Nah kita lihat yuk warisannya apa aja. Kita lihat bahwa warisan yang Tuhan berikan, biar kita Alkitab menerangkan Alkitab. Kita ambil dari Mazmur 16 ayat 5. Dikatakan, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendiri meneguhkan bagianku yang diundikan kepadaku. Lihat ya, warisan selalu berhubungan dengan hal ini. Jadi, pertama warisannya itu apa? Yang pertama adalah dikatakan di sini, Engkau, Yesus, dan pialaku. Kita tahu bahwa ketika bicara piala, itu Yesus ketika di Taman Getsemani, dia bicara tentang piala, dan juga perjamuan terakhir juga bicara piala, itu bicara tentang korban darahnya yang akan dicurahkan di salib, yaitu karya salib. Inilah warisan yang Tuhan berikan. Ya. Kemudian ini hanya beberapa, kita akan bahas beberapa warisan yang Tuhan berikan, tetapi itu saja sudah luar biasa, karena yang Tuhan wariskan kepada kita luar biasa banyaknya. Ayat 6 ya, tadi ayat 5 sekarang 6. Tali pengukur jatuh di tempatku, di tempat yang permai, yang milik pusakaku menyenangkan hatiku. Ini bicara apa? Favor, perkenanan. Jadi perkenanan pun adalah sesuatu yang diwariskan. Ingat,
Sesuatu yang diwariskan bukan karena Anda mengusahakan, tetapi karena Anda diberikan oleh yang memberikan warisan itu. Oke? Ya. Jadi favor pun ketika Anda menyadari ini warisan, maka favor perkenanan itu sudah menjadi milik Anda. Amin. Ya. Kemudian apalagi di ayat 7 dikatakan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat. Nasihat itu counsel. Demikian juga saudara-saudari, nasihat adalah warisan. Anda sebagai anak-anak Tuhan telah diberikan warisan di mana kehidupan kita nggak akan pernah tanpa ada bimbingan counsel ini, ya. Jadi Anda jangan takut, tidak mengerti, tidak paham, tidak tahu, akan ada counsel, nasihat. Kenapa? Karena ketika Anda tidak sadar bahwa Anda memiliki counsel, Anda akan menjadi panik. Akhirnya ketika Anda panik, Anda tidak akan melihat bahwa itu sudah diberikan. Apalagi yang Tuhan berikan, ya, dikatakan pada waktu malam. Pada waktu malam ini bukan malam hari, tetapi pada waktu kegelapan, waktu masalah datang. Ya. Hati nuraniku mengajari aku. Ini bicara apa? Hati nurani mengajari aku bicara tentang instruksi, tuntunan. Jadi dalam bahasa aslinya adalah instruction, dan saya lebih suka memakai kata tuntunan. Ya, kalau tuntunan berarti senantiasa disertai pribadi. Ya. Jadi ini pun warisan. Situasi apapun juga, Anda nggak ngerti, Anda nggak tahu harus melangkah kemana, percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan warisan, yaitu tuntunannya. Tuntunan adalah bagian dari kehidupan kita, bukan karena kita layak, tetapi memang sudah diberikan karena kematian Tuhan Yesus. 16 ayat 8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan sebab ia berdiri di sebelah kananku. Bicara apa sebelah kanan? Bicara perlindungan, proteksi. Ya. Jadi Anda lihat ada favor, ada counsel, ada instruction, ada protection. Kemudian di ayat 11, ya, engkau memberitahu kepadaku jalan kehidupan. Dan jalan kehidupan pun adalah warisan dari Tuhan. Sehingga Anda selalu dituntun pada jalan yang namanya kehidupan, artinya kekal, jalan kekekalan. Jalan kekekalan adalah pengenalan akan Tuhan. Anda akan dituntun, Anda tuh diberikan warisan untuk mengenal Tuhan. Karena ingat ya, jalan kehidupan adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal itu apa? Firman Tuhan dalam Yohanes katakan, inilah hidup kekal. Itu mengenal Dia yang diutus Allah, mengenal Tuhan Yesus. Kenapa? Karena pengenalan akan Tuhan itulah yang membuat kita hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam DNA-nya Yesus, DNA dari kodratnya ilahi. Ya, Petrus katakan itu. Dan di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Nah, ingat, sukacita pun rupanya adalah suatu warisan. Sehingga sukacita kita itu bukan karena dipengaruhi keadaan atau perbuatan manusia, tetapi karena memang itu sudah menjadi milik kita. Nah, masalahnya adalah begini, warisan ini, satu, ya, kalau seseorang dapat warisan, dia harus menggunakannya supaya warisan itu bisa bermanfaat. Demikian juga apa yang Tuhan berikan pada kita sebagai warisan, Anda sudah menjadi pemiliknya, tetapi Anda harus gunakan sebelum itu bermanfaat buat Anda. Dan tahu dari mana itu menjadi milik Anda? Firman Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 9 ayat 16-17, di mana ada wasiat, harus diberitakan dulu tentang kematian pembuat wasiatnya. Nah, karena suatu wasiat baru sah ketika pembuat wasiat itu telah mati. Sebab dia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Apa Ibu, dengan kata lain, waktu Yesus mati, itu adalah pemberitaan bahwa sekarang wasiat itu sah, berlaku buat kita. Nah, Anda bisa melihat sendiri bahwa apa yang kita terima, apa yang diwariskan adalah segala sesuatu milik Tuhan Yesus. Sebab warisan adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal. Itu diberikan kepada ahli waris. Yesus telah meninggal sehingga segala sesuatu yang Dia miliki diberikan kepada Anda dan saya. Ini yang harus kita pahami benar. Tetapi dimensinya adalah dimensi roh. Artinya Anda nggak melihat secara kasat mata. Anda melihat di dalam dimensi roh. Oleh sebab itu Anda perlu melihat sesuai dengan perkataan firman dan Anda menyambut dengan iman. Tetapi yang luar biasanya buat saya, ingat, ini yang luar biasanya. Apa yang ada pada Yesus itu sekarang menjadi bagian Anda. Contohnya,
Ketika Yesus di muka bumi, langit terbuka, ada suara dari Bapa di surga, inilah anakku yang kepadanya inilah anak yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dan sekarang itu diwariskan kepada Anda. Anda dan saya, karena warisan yang datang dari Tuhan Yesus, sekarang Anda dan saya adalah anak yang dikasihi Bapa dan berkenan kepada Bapa. Amin. Ini dia. Dan juga ketika Yesus jalan di muka bumi, Yesus memiliki otoritas atas iblis, dan itu pun diwariskan kepada kita. Bahkan Yesus memiliki otoritas sakit penyakit, itu pun diwariskan otoritas itu kepada kita. Pokoknya apapun juga yang Tuhan miliki saat di muka bumi diperlihatkan, itu diberikan kepada kita, Bapak Ibu. Dan saat itulah kita harus mulai lebih mempercayai apa yang diperkatakan firman Tuhan yang adalah roh daripada apa yang diperkatakan dunia ataupun fakta. Sebab sesungguhnya fakta harus mengikuti firman Tuhan yang adalah roh, bukan kebalikannya, ya. Jadi firman Tuhan itu akan mengubahkan fakta. Itu seharusnya, karena firman Tuhan adalah roh dan lebih berkuasa yang menentukan apa yang dilihat kasat mata ataupun faktanya bagaimana nanti. Sebab itu pola pikir kita harus mulai ubah. Amin. Ya. Dan kita harus gunakan ini. Kita harus menggunakan warisan ini yang dalam dimensi roh, karena inilah yang membuat Anda berhasil. Lihat, ingat tadi dari awal saya sudah katakan, tipe warisan yang diperlihatkan dunia dan kerajaan Allah berbeda. Di dunia kita langsung pakai, diwariskan uang kita langsung pakai, tapi di kerajaan Allah yang diwariskan itu membuat Anda pakai bukan langsung kelihatan, tapi membuat Anda pasti berhasil, berkemenangan. Oke? Ya. Nah, di ayat 3 jadi kita melihat bahwa orang yang percaya Tuhan pasti mendapatkan warisan, kepastian warisan. Warisannya apa? Tadi kita sudah lihat, ini hanya beberapa, tetapi dasarnya adalah ketika Anda berjalan dan terhubung dengan Tuhan senantiasa, Anda akan menerima semuanya ini, warisannya ini. Jadi warisannya ini tidak berdiri sendiri. Kalau di muka bumi, di dunia, jadi kalau warisan dunia adalah Anda yang warisan meninggal lalu Anda gunakan seenak Anda, tetapi di kerajaan Allah ini lain, ya. Warisan ini Anda bisa hanya gunakan ketika Anda terjalan dan terhubung dengan Dia, sebab Dia pun sudah bangkit. Kenapa Dia harus mati? Dia menebus kita dengan darahnya, dengan hidupnya, tetapi juga ada dampak dan konsekuensi yang besar, yaitu Dia memberikan warisan buat kita. Namun karena Dia bangkit, dan juga karena pola kerajaan Allah adalah warisan itu hanya bisa dinikmati ketika kita berjalan dan terhubung dengan Dia, maka kebangkitan Dia membuat warisan itu semakin memiliki dampak yang besar. Amin. Luar biasa, bukan Tuhan kita, ya. Lalu Anda lihat tetap ada yang menghambat untuk mendapatkan kepastian ini, untuk menikmati kepastian warisan dari Tuhan. Apa itu? Kita lihat dalam firman Tuhan yang di atas 155 ayat 3. Ketika saya baca ini dikatakan orang-orang benar tidak mengulurkan tangan kepada kejahatan. Saya mulai bertanya apa maksudnya, tapi saya mulai mengerti ketika dikatakan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan. Lalu Tuhan mengkaitkan dengan cerita Bileam. Bileam suatu saat disuruh Balak untuk mengkutuki orang Israel, tetapi Tuhan, dengan cara Tuhan, ya, Bileam tidak bisa lakukan, disuruh Bileam memberkati. Tapi Anda tahu, Bileam tetap melakukan sesuatu yang buruk. Dia memberikan nasihat. Nasihat apa? Begini saudara, Anda melihat orang fasik kalau dibiarkan tinggal tetap di tengah orang benar, maka orang benar akan melakukan kejahatan. Artinya, saudara, percampuran antara orang benar dan orang fasik itu tidak dikehendaki Tuhan. Ya, ini yang dilakukan oleh Bileam. Bileam dalam Bilangan 31 ayat 16 dikatakan, bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam, ya, menyebabkan orang Israel tidak setia pada Tuhan, menyembah dalam hal peor, dalam hal menyembah Allah berhala, sehingga itulah Tuhan turun atas umatnya. Dan terjadi begini saudara, mungkin tidak tertulis, tapi ini yang terjadi, ya, hasil yang terjadi, ya, secara detail nggak ditulis, tetapi saya percaya bahwa
Bileam tidak mengutuk Israel, tetapi dia memberi nasihat kepada Balak untuk membiarkan perempuan-perempuan dari Bani Ammon dan Moab, dari orang-orang sekitarnya, untuk tinggal di tengah orang Israel. Sehingga akhirnya orang Israel mengambil mereka menjadi istri-istri mereka dan membuat umat Tuhan pada akhirnya. Inilah taktik iblis, tidak langsung, tapi perlahan-lahan Anda larut. Percampuran akan membawa kepada kejahatan di mata Tuhan, keburukan. Ya, orang-orang perempuan ini yang bukan orang dari Israel akhirnya membawa orang Israel menyembah berhala dan mendatangkan kutuk. Saudara, jangan bercampur. Yang dimaksud bercampur di sini tentu bukan fisik, tetapi buat saya adalah pola pikir kita. Ketika kita mencampurkan pola pikir kerajaan Allah dengan pola pikir dunia, maka pada akhirnya pola pikir kerajaan Allah itu akan tercemar. Ya. Karena ketika orang benar bertemu dengan orang jahat, bercampur dengan orang jahat, yang terjadi orang benarnya yang jadi melakukan kejahatan. Ya, jangan meremehkan kebenaran ini. Jangan pikir kita hebat. Saya mau bergaul dengan mereka supaya saya bisa mengubah orang tersebut. Saudara, Anda boleh mengubah orang tersebut, tetapi jangan bergaul. Jangan terus ada dengan mereka. Itu maksudnya, oke? Jadi, jangan pakai pola pikir dunia dengan kerajaan Allah dicampur. Anda harus pegang satu. Jangan mau diombang-ambing. Pilihlah pola pikir kerajaan Allah. Pilihlah percaya apapun juga yang dikatakan firman Tuhan walaupun tidak masuk akal. Karena yang bikin gak masuk akal adalah pola pikir dunia. Pola pikir kerajaan surga, tidak ada satu kata, satu pengertian di dalam firman Tuhan yang di kerajaan Allah itu tidak masuk akal. Semua yang masuk akal. Yang bikin gak masuk akal adalah pola pikir dunia. Sebab itu Anda harus juga perhatikan dengan siapa Anda bersahabat. Oke? Ya, jangan Anda curhat dan mencari solusi dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak memiliki pola pikir kerajaan Allah. Itulah maknanya, karena itu bisa menghambat Anda untuk menggunakan, mengalami kepastian, menerima kepastian warisan rohani dari Tuhan Yesus. Oke, jadi ini dia konklusinya dari Mazmur 125 ayat 1 sampai 3, maaf. Ya, orang yang menaruh percaya kepada Tuhan akan aman dan terlindungi, dan juga mendapatkan kepastian warisan. Anda sudah tahu ini bukan simple, walaupun kelihatan ini simple, tetapi ini bukan simple. Ini suatu hal yang fondasi, memang dasar, sepertinya ya biasa aja, tetapi sangat profound, sangat-sangat fondasi yang membawa dampak yang besar. Dan tujuan kita adalah, Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan hanya sekedar tahu, tetapi kita mulai mempraktekannya. Akhirnya saya mau menghimbau, yuk kita sama-sama melatih diri kita untuk memiliki pikiran-pikiran dari kerajaan Allah, pola pikir kerajaan Allah. Maka kita akan melihat bagaimana kuasa kerajaan Allah akan mempengaruhi hal-hal yang ada di dunia ini. Sebab dari dalam akan mengalir aliran-aliran yang akan mempengaruhi hal-hal yang di sekitar kita. Amin. Oke, demikian juga dari saya minggu ini, dan kita akan lanjutkan nanti minggu depan untuk seri yang terakhir dari Aku Pasti Dipulihkan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita.